you, I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you. Shalom. Sebelum mengikuti ibadah, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk ibadah, karena ini ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, menyanyi, berdoa, dan membaca kitab. Yang keempat, gunakanlah pakaian sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kebaktian pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Shalom. Apa kabar teman-teman yang ada di studio dan yang ada di rumah? Baik dong pastinya. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi beribadah KPKP di bulan Mei ini. Tentunya sangat berbahagia dan senang tentunya untuk teman-teman kita semua. Tiba saatnya kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita kuduskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sudah kembali lagi ya Tuhan. Kami berjumpa lagi dengan teman-teman kami ya Bapa dalam ibadah KPKP ini ya Bapa. Meskipun kami beribadah ya Tuhan secara online ya Bapa, tetapi kami percaya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami memulaikan ibadah kami, Engkau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita banggakan kalau dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, glory bagimu, kami sembahkan Tuhan. Glory, glory bagimu, Yesus. Yesus baik bagiku, kami sembahkan Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus baik bagiku, glory bagimu, glory, haleluya, haleluya, glory bagimu, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau mau pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Engkau berikan kami semangat dan Engkau memberkati kami ya Bapa. Tiba saatnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan yang mulia,
bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatiku. Sama-sama katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah itu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Haleluya. Haleluya. Siapa memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Jadi dari awal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Ada apa? Ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus lagi, lebih lagi ke hadirat Tuhan. Katakan pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Walau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Kita sama-sama katakan, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan begitu lagi. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kasih anugerah Tuhan yang begitu dahsyat di kami, khusus para anak-anak kami, pengurus yang ada, KPKP, atau seluruh pelajar Kota Palu yang ada di sekitarnya. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu setelah kami memuji menyembah Tuhan. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, seluruh pelajar Kota Palu dan sekitarnya yang kita sering sebut KPKP. Cukup lama kita tidak berjumpa di ibadah bersama secara langsung, dan kali ini pun masih online service. Puji Tuhan, saudara-saudara, topik yang diberi kepada kami saat ini untuk kita renungkan bersama, sukses instan memang bisa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang diberkati atau menjadi orang sukses, orang yang berhasil, orang yang memiliki prestasi, saya percaya semua menginginkan, semua orang memimpikan, bahkan berusaha untuk menjadi seorang yang sukses atau yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca dalam firman Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan saudara-saudara, bahwa untuk menjadi orang yang diberkati, orang yang sukses itu adalah ada di rancangan Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang saya, tentang saudara-saudara. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang sukses, yang diberkati, semestinya orang tersebut akan datang kepada sumber yang tepat. Di Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi di konteks menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, yang diberkati Tuhan, yang punya prestasi, yang diangkat oleh Tuhan, dikatakan oleh firman bahwa untuk menjadikan semuanya itu adalah Tuhan. Sekarang banyak anak-anak muda tergiur dengan peristiwa-peristiwa yang sementara viral di media. Ada seorang anak muda, keluarga muda memiliki kekayaan miliaran, ratusan miliaran,
bahkan triliunan, terakhir diproses oleh polisi, termasuk kategori pencucian uang dan berbagai macam hal, tanggapan-tanggapan orang. Tapi sebelum diungkap oleh aparat, mereka sering dimunculkan di televisi, dijadikan menjadi motivator, dijadikan menjadi sarana atau narasumber untuk memiliki atau mempelajari trik atau kunci sukses. Dan saat itu saya terlalu yakin anak-anak muda sekarang terbawa kepada arus ingin menjadi seseorang yang sukses tanpa pernah memikirkan dari mana, bagaimana caranya, dan tujuannya apa. Orang yang sukses di dalam kategori konteks Tuhan itu tak terlepas dengan proses, tak terlepas dengan langkah demi langkah, tak terlepas daripada rintangan demi rintangan. Karena kita percaya, saudara-saudara, Allah tidak akan pernah merancang sesuatu kita menjadi orang sukses tapi akhirnya menjadi orang yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Allah tidak mau kesuksesan membuat kehidupan kita justru nanti makin jauh dengan Tuhan. Kesuksesan membuat kita menjadi orang angkuh. Kesuksesan membuat kita menjadi orang yang sombong, tidak hormat orang tua, tidak mengasihi saudara-saudara, atau bahkan Allah tidak mau juga di saat kita menjadi orang sukses kita menghalalkan segala cara. Kita melihat ada beberapa trik yang ingin saya berbagi dengan saudara-saudara, adik-adik yang saya kasihi yang tergabung di dalam online service ibadah KPKP di saat ini, Senin 16 Mei 2022. Yang pertama, untuk menjadikan kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses, harus lewati proses ujian pengenalan akan Allah. Untuk kita berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, itu proses. Ya, saya bawa hal ini supaya para anak-anak muda yang begitu berjiwa muda, masih energi, masih bisa merasa bisa melakukan apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka inginkan. Sebagai orang sukses di dalam Tuhan harus lewati proses ujian pengenalan akan Allah, yaitu pemberi berkat, pemberi rancangan-rancangan yang indah, pemberi hal-hal yang dahsyat. Dalam 1 Korintus berkata, apa yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, itu yang Allah beri kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi untuk kita meraih sesuatu, tak boleh kita melupakan pemberi berkat. Berbicara tentang Tuhan baik kepada semua orang. Dalam konteks Tuhan baik kepada orang yang bekerja keras. Diberikan kepadanya kesehatan, kekuatan, kesempatan. Dengan hasil kerja keras dia, seseorang itu bisa berhasil. Tetapi pertanyaan, apakah itu hasil kesetiaannya kepada Tuhan? Atau cuma hanya karena kerja kerasnya, karena ambisi yang begitu besar di dalam hatinya? Dalam Tuhan konteks baik, Tuhan baik kepada semua orang, diberikan fasilitas, diberi oksigen, diberi matahari, diberi bulan yang sama untuk kita nikmati. Tetapi dalam hal proses pengenalan akan Tuhan, kita harus mengerti Allah kita itu dalam konteks Tuhan adil. Orang yang setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan adil kepada orang tersebut untuk bisa membedakan mana yang takut Tuhan, mana yang muliakan Tuhan, dan mana yang tidak takut Tuhan, dan mana yang tidak muliakan Tuhan. Kita lihat satu contoh, Ayub 42. Ayub ini adalah satu pelajaran yang saya tahu dari sekolah minggu. Ya, sekolah minggu para pelajar-pelajar telah belajar tentang Ayub. Ayub ini firman Tuhan berkata, Allah promosikan Ayub kepada iblis.
bahwa dia adalah orang yang benar, saleh, jujur. Kalau mungkin saya berkata, tak didapat satu celah di dalam diri daripada Ayub. Tetapi kita lihat, Allah berkata, engkau melihat hambaku Ayub. Saat itu iblis berkata, karena engkau pagari dia, sehingga iblis tidak bisa mengusik daripada Ayub. Saat itu Allah cabut itu pagar, dan mulai iblis dengan leluasa untuk menghancurkan kehidupan daripada Ayub. Yang pertama-tama dihancurkan adalah kekayaannya. Yang kedua adalah anak-anaknya. Yang ketiga adalah kesehatannya. Tetapi kita lihat, Ayub ini adalah seorang tokoh Alkitab yang kita lihat, walaupun dia ada pernah mengeluh seolah-olah mempersalahkan kelahirannya, tetapi pada waktu dia mulai akui, dikatakan oleh firman, Ayub berkata, aku tahu penebusku itu hidup. Wow. Kita lihat, untuk Ayub meraih kembali berkat sukses yang pernah dia alami, Ayub harus berkata dan mengakui bahwa aku tahu rancanganmu tiada yang gagal. Dan Ayub juga berkata, aku tahu penebusku itu hidup. Anak-anak muda, dari dini anak-anak muda harus mengakui bahwa rancangan Tuhan tak pernah gagal atas kehidupanmu. Dan Allahmu adalah Allah yang hidup, yang tak pernah bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Jikalau prinsip iman ini dimiliki para anak-anak muda, para anak-anak yang saya kasihi, yang terlebih Tuhan kasihi, percayalah, apa yang diraih oleh Ayub, yaitu 2 kali lipat, dikatakan 2 kali lipat Allah gantikan sukses yang pertama. Bahkan Allah beri bonus, Allah beri bonus kekayaannya 2 kali lipat, kegantengan dan kecantikan anak-anaknya 2 kali lipat. Cuma ingat, yang firman Tuhan katakan, istrinya tidak dilipat gandakan. Ini perhatikan kepada anak-anak muda ya. Jangan saudara-saudara pikir, oh kalau Ayub hartanya dilipat gandakan, anak-anaknya makin cantik, makin ganteng, istrinya dan makin banyak. Ini yang Tuhan tidak mau atas kehidupan kita. Kita nggak perlu bahas itu saat malam hari yang indah ini. Tapi yang perlu kita bahas, bagaimana pengalaman Ayub bersama dengan Tuhan. Sehingga Ayub berkata, dulu aku hanya dengar kata orang, sekarang mataku sendiri melihat dia. Untuk menjadi orang sukses diberkati, jangan engkau berpikir untuk sukses itu instan, hanya super mie yang instan. Ya, tapi kalau untuk berhasil diberkati Tuhan, alami terlebih dahulu pemberi berkatnya, alami terlebih dahulu sumber berkatnya, alami terlebih dahulu satu pribadi yang setia, yang punya langit dan bumi serta isinya. Dia sanggup menjadikan engkau menjadi Ayub-Ayub akhir zaman yang benar-benar mengalami lipat ganda berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Dalam Amsal 30 ayat 8 berkata begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan. Amsal 30 ayat 8. Dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati, garis bawahi, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, haleluya. Garis bawahi. Sehingga di sini kita lihat penulis Amsal ini yang penuh hikmat bijaksana. Dia berkata dia tidak mau menjadi orang miskin dan juga tidak mau menjadi orang kaya jikalau salah di hadapan Tuhan. Garis bawah ini. Dia tidak mau menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang miskin jikalau dia menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Menghalalkan segala cara adalah salah. Meraih sesuatu dengan ambisi, melakukan ABCD, menjatuhkan orang lain, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, salah. Ayub
Di sini kita lihat Allah bawa dia kepada satu pengakuan bahwa Allahku itu hidup, penebusku itu hidup, tiada rancangan yang salah dalam kehidupannya. Kita lihat lanjut ayat dari 9 dalam Amsal 30. Supaya kalau aku kenyang, kalau aku kenyang atau kaya, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Orang yang meraih sukses dengan instan, ya, dengan secepat mungkin tanpa dia mengenal pemberi sukses dan berkat itu adalah Tuhan. Orang tersebut kelak akan menjadi orang sombong yang tak pernah mengakui Tuhan, dan dia suatu saat akan menolak Tuhan karena menurut dia atau menurut orang tersebut Tuhan itu bukan ada. Segala-galanya adalah harta dan kekayaannya. Di sini kita melihat siapakah Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ya, di sini kita lihat kaya gak mau kalau jadi sombong, miskin juga gak mau kalau jadi pencuri mencemarkan nama Tuhan. Artinya begini, biarkan anak-anak muda, para pelajar-pelajar Kota Palu, engkau kelak menjadi orang sukses, engkau kelak menjadi orang yang berhasil, engkau kelak menjadi orang-orang yang benar-benar alami kuasa dan mujizat Tuhan, karena engkau alami Tuhan, sehingga engkau diberkati oleh Tuhan sesuai dengan apa? Kapasitas percaya, kapasitas iman, kapasitas pengiringan, sehingga muncullah para anak-anak muda, anak-anak muda yang diberkati, yang sukses lewat apa? Lewat pengalamannya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, lewat proses pilihan yang tepat untuk menjadi orang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Itu tergantung pilihan. Sekarang banyak peluang, ya, untuk menjadi orang sukses banyak peluang. Bahkan hati-hati, peluang itu bisa dijebakan. Peluang itu bisa membuat ego akan lebih hancur. Orang sekarang iblis sementara tanamkan suatu tindakan spekulasi yang begitu berani tanpa memikirkan resiko-resiko. Ada orang invest duitnya miliaran karena apa? Tergiur dengan bunganya, tergiur dengan hasilnya. Ya, invest 10 juta, 3 hari kemudian jadi 20 juta. Ini kan hal-hal yang menggiurkan, yang membuat saudara bisa salah pilih dan salah bertindak di dalam hal meraih satu sukses yang benar-benar, yang benar-benar saudara-saudara menyakiti hati Tuhan, yang membuat saudara terjebak. Contoh, Abraham dan Lot. Abraham itu saudara-saudara atas perintah Tuhan, dia keluar dari kampung halamannya. Kemana? Ke satu tempat yang dia tidak tahu. Wah, ini nekat ini Abraham ini. Allah suruh dia keluar. Kemana? Gak jelas kemana dan dia gak tahu. Yang tempat itu bagus apa enggak. Tapi kita lihat sukses yang dialami oleh Abraham pertama-tama oleh karena ketaatannya. Dan sukses yang kedua karena loyalitasnya kepada yang memanggil Tuhan lewat apa? Membangun mesbah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adik-adik harus berpikir, untuk menjadi orang sukses itu harus ada harga yang harus dibayar. Harus ada harga yang harus dibayar. Tidak seperti orang bermimpi jatuh emas 1 karung emas dari Petobo, dari mana itu emas itu dari Palolo. Enggak. Abraham menjadi orang sukses yang diberkati. Predikatnya Bapak orang percaya. Dia ada harga yang harus dibayar. Dia bangun mesbah kembali pergi. Lot yang adalah keponakan Abraham dapat cipratan berkat. Ya, dapat cipratan berkat. Sehingga berkelahilah anak-anak buah atau hamba daripada Abraham dan Lot. Saat itu Abraham dengan bijak. Orang yang sukses diberkati dia bijak. Dia tidak pernah merasa terancam dengan kehebatan orang lain. Karena dia tahu yang memberkati dia atau yang memanggil dia adalah Tuhan. Tuhan yang juga bertanggung jawab atas kehidupannya. Abraham tidak pernah terusik. Abraham dia panggil Lot.
Dikatakan, saudaraku, tidak elok jikalau kita bermasalah, clash atau berkelahilah. Ya, kalau orang Palembang tidak bagus kalau orang baku ambek setiap saat. Adalah kalau Lot ke kiri, nanti biar Om ke kanan, no? Kalau Lot mau ke kanan, nanti biar Om ke kiri. Ya, sikap yang dimiliki orang yang berjiwa jiwa yang kuat kepada Tuhan, orang yang optimis, ya, maksimal imannya, maksimal pernyataan iman dia. Sehingga saat itu Lot melihat satu lembah yang begitu subur. Lihat, pemandangan mata bisa menjadi cerat bagi pemuda-pemudi, para pelajar-pelajar Kota Palu. Jangan sekali-sekali engkau menilai sesuatu itu hanya dengan kasat mata. Engkau bisa terjebak oleh karena satu pilihan yang salah. Ya, Lot memilih satu tempat yang secara manusia kasat mata menjanjikan tempat yang subur, tetapi pilihan tanpa harga yang dibayar kepada Tuhan akan menghasilkan kehancuran. Singkat cerita, Lot harus hancur, harus bangkrut, kehilangan semuanya oleh karena satu pilihan yang salah. Tapi Abraham berbeda. Pada saat Abraham enjoy, kalau boleh saya katakan, yang didapat oleh Abraham adalah sisa-sisa pilihan Lot. Tapi dia enjoy atas pilihan itu. Karena apa? Karena pilihan yang dia pilih itu tepat, sesuai dengan porsinya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga Abraham menjadi orang yang lebih diberkati. Bahkan Abraham dapat andal atau memiliki suatu daya juang juga untuk menyelamatkan keponakannya Lot. Mungkin engkau berkata, wow, ada nanti sainganku. Wow, ini saingan harus perlu dihancurkan. Nggak perlu. Boleh orang lain merancang satu rancangan yang salah terhadap engkau, tapi jikalau engkau tetap dalam pilihan yang tepat, Allah rancang satu rancangan yang menjadikan engkau lebih hebat daripada mungkin menurut engkau dia sainganmu. Karena engkau punya Allah dan engkau kepunyaan Allah. Saudara-saudara, yang terakhir, untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses tanpa kita berpikir supaya cepat instan, kita harus alami proses integritas. Ya, karena banyak sekarang orang kaya di mana-mana tapi tak berintegritas. Adik-adik yang saya kasih, jangan tergiur dengan kepada para artis-artis yang mungkin di semua mereka bergelimang dengan uang. Mungkin saudara jadi menghayal dengan uangnya. Engkau tidak bisa tidur karena banyaknya uangnya. Jangan pernah engkau berkata dan engkau pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau akan berkata, aku anak raja di atas segala raja. Proses integritas, kita harus punya kekuatan rohani supaya kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak menjadi pendosa-pendosa, bahkan raja-raja dosa. Karena apa? Lengkapnya fasilitas yang kita miliki, sehingga kita bebas dan apa maunya kita untuk kita lakukan untuk menyakiti hati Tuhan. Biarkan kita pada waktu kita ingin diangkat oleh Tuhan, pertama-tama kita diproses dalam hal integritas kita, motivasi kita diluruskan. Seorang yang diberkati, yang berhasil untuk menjadi orang sukses itu, motivasinya harus lurus. Untuk kita diberkati Tuhan, apakah untuk muliakan Tuhan atau kita untuk menyombongkan diri kita? Luruskan motivasi kita. Juga dalam integritas, menghindari manipulasi, yang menghalalkan segala cara demi satu tujuan, untuk menjadi orang yang untuk menjadi ranking di sekolah, dia halalkan mencontek dan segala macam. Untuk menjadi orang yang dikenal oleh orang, menghalalkan segala cara. Engkau menjadi pegawai, menjadi orang koruptor, menjadi kontraktor, engkau yang akan mainkan semuanya demi apa? Demi satu tujuan yang tak jelas. Ini Tuhan tidak mau. Ya,
Dalam nama Yesus saya katakan kepada seluruh pelajar yang ada di kota Palu sekitarnya, walaupun engkau hanya ikut online service malam ini, percaya Tuhan ada di dalam hidupmu dan hidupmu ada dalam Tuhan, sehingga sebelum engkau diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, lewati proses integritas ini, sehingga kau tidak memiliki sukses yang rapuh. Pernah seorang pemazmur berkata, nyaris aku menyesal menjaga hidupku benar melihat orang yang tidak takut. Mereka gemuk kenyang kaya, tapi Tuhan katakan seketika mereka akan hilang dan habis. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, yang melewati proses integritas, contoh Yusuf dan Daud. Yusuf itu alami pertama dibenci saudara-saudaranya. Wow. Ternyata untuk menjadi orang yang terkenal itu harus diproses dulu hatinya, dalamnya, ya, yang di dalam dibenci saudara-saudaranya. Kenapa? Dia punya karunia mimpi. Satu saat dia terjemahkan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya salah sangka, dikatakan, sombong kali kau. Kalau mungkin Yusuf kakak-kakaknya seorang mata, sombong kali kau. Dia tetap di dalam pendirian dia, Allah menaruhkan karunia mimpi dalam kehidupannya. Bukan cuma itu, dia rencanakan dibunuh. Bayangkan, mereka saudara, tetapi kakak-kakaknya rencanakan dibunuh. Mungkin kau mulai kau berhasil, mulai kau dibully, kau direncanakan, dihancurkan. Itu harus kita lewati semuanya. Bahkan bukan cuma rencana dibunuh, dijual. Wow, tak ada arti. Dijual. Maka dia tinggal di rumah Potifar. Dikatakan semua usaha pekerjaan daripada Potifar semua diberkati oleh Tuhan. Keberadaan orang yang sudah Tuhan taruhkan roh sukses dalam hidupnya, roh berkat dalam hidupnya, kemanapun dia pergi akan menjadi berkat dan diberkati lingkungan di mana dia berada. Hal ini didemonstrasikan oleh Yusuf. Memiliki jiwa berhasil, jiwa pemimpin, memiliki satu daya juang. Dia bertahan, dia menahan emosinya terhadap kakak-kakaknya. Dia rela untuk dibunuh, dia rela dijual, dan dia masuk ke rumah daripada Potifar untuk menjadi orang sukses lewati proses. Dengan Potifar dia, walaupun dia menyesal diberkati, dia difitnah oleh istri Potifar, digoda. Ya, integritas bro. Ya, integritas. Hai semua KPKP yang mengikuti online service malam ini, luruskan dan bereskan dulu integritasmu. Orang yang akan berhasil itu di tengah jalan dia tidak mau jatuh. Iblis mau jatuhkan, hancurkan rencana Tuhan atas kehidupan Yusuf lewat istri Potifar. Tapi dia menang atas godaan itu. Kenapa? Dia beres integritasnya. Dia berdiri dalam kebenaran. Saya percaya orang yang bertahan dalam kebenaran, berintegritas yang the best, yang mantap, yang bagus, orang tersebut tidak akan pernah putus daripada hubungannya dengan Tuhan dan Allah Bapa. Dibenci tidak menghalangi rencana Tuhan. Direncanakan dibunuh tidak menggagalkan rencana Tuhan. Dijual tidak menggagalkan dan menghambat rencana Tuhan. Ditinggal di rumah Potifar, Allah buktikan kuasanya. Difitnah oleh istri Potifar dan dia masuk penjara. Apakah berhenti rencana Tuhan? Tidak. Di saat kita mengikuti alurnya Tuhan demi mempersiapkan kita, mempersiapkan hidup kita untuk menjadi orang sukses sehingga kita utuh. Allah percayakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Karena jiwa kita besar, roh kita besar, bahkan integritas kita teruji. Dan dia masuk penjara. Di penjara dia tak pernah pusing dengan kurungan besi, dengan tembok yang begitu tebal. Karena apa? Sebesar apapun besi, setebal apapun tembok, jikalau ada Tuhan di sana dan dia tetap dalam Tuhan, Allah akan lepaskan dari situ. Dipertemukan kepada pelayan raja, diterjemahkan mimpinya. Aduh, pelayan raja yang bebas, lupa lagi.
Satu saat engkau akan dilupakan. Saya percayalah Tuhan tidak lupa kepada engkau. Dan saat tiba ending, tiba garis finish yang akan diinjak yang dialami oleh Yusuf. Raja bermimpi. Dan Allah memakai Yusuf terjemahkan mimpinya. Dan saat itu, lewat raja, didemonstrasikan tidak ada Allah yang lain seperti Allah daripada Yusuf. Allah, di saat Tuhan mengangkat dan promosikan kita, bukan cuma kita yang disanjung, yang diapresiasi, tapi Tuhan yang ada pada kita, orang akui dan muliakan. Dan dia menjadi penguasa. Dia nomor 2. Dia menjadi penentu bahwasanya saudara-saudara, raja percayakan hal yang dahsyat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan engkau. Daud, dia seorang yang sederhana, hampir dilupakan oleh ayahnya. Seorang peternak yang pengalamannya hanya menggembalakan 2-3 ekor lembu sapi ayahnya. Tetapi dia dipersiapkan oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Urapan dan Allah angkat dia. Begitu banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh Saul akan berikhtiar menghancurkan, membunuh dia, walaupun waktunya cukup lama. Tapi jikalau Allah yang sudah menetapkan kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses menurut Tuhan, karena kita rela diproses, ikuti apa yang Tuhan mau, kita tidak salah, kita tidak sombong, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, garis bawahi. Orang yang khawatir, orang yang menghalalkan semua cara, orang yang tidak sabar, orang yang berambisi, itu adalah orang-orang yang tak percaya Tuhan. Dengarkan ini. Saya demonstrasikan ini pada saat ini, malam ini, pada tanggal 16 hari Senin 16 Mei 2022. Saya demonstrasikan malam ini, kekhawatiran bukan milik kita, ambisi bukan gaya hidup kita, menghalalkan segala cara bukan cara orang yang takut akan Tuhan. Firman Allah berkata di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Engkau diberkati, Allah tahu itu keperluanmu. Engkau butuh fasilitas, Allah tahu itu keperluanmu. Engkau butuh uang, Allah tahu itu keperluanmu. Bahkan engkau menjadi seorang pejabat, pengusaha yang sukses berhasil, itu rencana Tuhan kepadamu. Jangan ragu, jangan bimbang. Syaratnya apa? Tetapi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cita-citakan, itu ada di hatinya Tuhan. Tapi cari dulu pemberi berkat dan sukses itu. Cari dia, cari pribadinya. Saya percaya apapun cita-citamu, Tuhan akan bela engkau. Apapun kerinduan, ada orang berhasil. Karena apa? Kondisi miskin. Saya harus berhasil. Gak perlu engkau pakai dasar. Karena keluargaku tak terkenal, keluargaku tak berpendidikan. Saya harus orang yang terkenal supaya terangkat keluargaku. Gak perlu. Cari Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, jadikan Tuhan segala-galanya. Tahun ini adalah bulan-bulan dari SMA dia lulus akan kuliah. Mulai di bangku perkuliahanmu cari Tuhan. Engkau yang datang mungkin dari desa, cari gereja di mana engkau bisa bertumbuh, untuk engkau dibina, engkau digembalakan, engkau dibentuk dan diproses menjadi anak Tuhan yang benar-benar anaknya, kepunyaannya. Apa yang menjadi cita-citamu pasti diberkati Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Allah izinkan saya suami istri itu mulai dari nol. Segala sesuatu yang terjadi sekarang anugerah Tuhan. Tahun lalu Allah percayakan kami meresmikan sebuah gereja. Pembangunannya hanya 2 tahun selesai. Jemaat yang sederhana yang kami gembalakan, tapi Allah kami Allah yang luar biasa. Anggaran hampir 4 miliar. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
andalkan Tuhan, cari Tuhan, dan bersyukur tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kami layani. Penopang-penopangnya mayoritas anak-anak muda yang dari notabene mereka tak punya apa-apa, tapi mereka punya Tuhan, bekerja keras mencari Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka menjadi penopang dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik yang saya cintai. Karena firman ini, firman yang kiranya menjadi rema, engkau tangkap malam ini dan engkau simpan dalam hatimu dan engkau lakukan. Hilangkan semua hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau Allah proses engkau, katakan, ini aku Tuhan, bawa aku lebih dalam di hadapan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Saya berhenti berbicara malam ini, tapi seberapa adik-adik yang memerlukan, yang merindukan Tuhan hadir untuk meneguhkan hidupmu, mempersiapkan hidupmu untuk menjadi orang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Bukan yang instan, bukan yang murahan, bukan yang gampangan, tetapi yang berkualitas. Kualitas jiwamu, kualitas rohmu, kualitas iman percayamu. Saya percaya berkat yang dari Tuhan juga akan Allah curahkan yang berkualitas, yang iblis tidak akan pernah bisa pergunakan dan mencuri berkat yang Allah anugerahkan kepadamu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hamba berhenti berbicara, matraikan firman-Mu kepada anak-anak kekasih kami, semua yang bisa mengikuti live streaming malam ini. Tuhan jawab mereka. Mungkin ada yang bimbang, mungkin ada yang ragu. Ampuni Tuhan. Mungkin ada hidup dalam dosa, berusaha dan berencana untuk melakukan sesuatu demi satu tujuan tanpa ada kebenaran dalamnya. Ampuni Tuhan. Engkau bawa semua siswa-siswi KPKP yang bergabung dalam program ini menjadi orang yang sukses dalam Tuhan, dan mereka meraih semua janji-janji firman-Mu. Berkati pengurus Tuhan KPKP yang telah berjeri-lelah melaksanakan acara ini. Semuanya diperhitungkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan saya yakin dan percaya tentunya memberkati kita semua. Baik, diucapkan juga terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Markus Sigalingging. Diucapkan banyak terima kasih. Dan buat adik-adik juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan kita telah dengarkan dapat kita lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Baik, sama-sama kita berdoa pada saat ini. Saja kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada saat ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan berkati juga hamba-Mu, berkati pelayanan daripada hamba-Mu, keluarga daripada hamba-Mu juga Tuhan berkati. Dan biarlah pelayanan daripada hamba-Mu terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami menyerahkan setiap adik-adik remaja yang telah mendengarkan atau menyaksikan dan ikut ibadah pada saat ini, ibadah KPKP dimanapun kami berada saat ini. Biarlah berkat daripada Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami, kekuatan kesehatan juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga KPKP ini agar semakin menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat daripada Allah, sukacita dan damai sejahtera terus melimpah atas kehidupan kita semua. Apa yang kita perbuat dibuat berhasil sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you, Jesus.